Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Saya berasal dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang berjudul fungi atau jamur. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa saja struktur-struktur pada jamur atau fungi, lalu ciri-ciri, terus cara reproduksi pada jamur, dan lain-lain. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu fungi. Jadi, fungi merupakan organisme eukariotik berdinding sel tetapi tidak memiliki pigmen untuk berfotosintesis. Oleh karena itu, jamur tidak memiliki zat klorofil yang biasa dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang memiliki daun. Jamur juga termasuk ke dalam kingdom tersendiri. Jamur hidup dengan menguraikan bahan-bahan organik yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri jamur secara umum. Yang pertama, tergolong organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, spesies jamur sangat banyak, yaitu uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, tidak berklorofil, sehingga memperoleh makanan dari organisme lain. Keempat, pada umumnya bersifat saprofit, yaitu memperoleh makanan dari sisa organisme yang telah mati. Yang kelima, hifa yang hanya terdapat pada jamur multiseluler dengan bentuk yang memanjang dan menyerupai benang-benang. Yang keenam, septa merupakan bagian hifa yang memiliki sekat antar sel. Yang ketujuh, miselium adalah bagian hifa yang bercabang dan saling berkumpul. Kedelapan, dinding selnya dilapisi oleh zat kitin. Yang kesembilan, jamur banyak dijumpai di tempat yang kaya akan zat organik lembab, kurang cahaya, agak aksam pada bahan makanan, serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada makhluk hidup. 10. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. 11. Reproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui peleburan inti sel dari dua sel induk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur-struktur atau morfologi jamur. Yang pertama yaitu tudung. Nah, tudung ini bagian atas pada jamur, bentuknya seperti bagian payung, bagian atasnya. Lalu ada sisik. Pada sisik ini dia terdapat pada tudung dan bentuknya bulat-bulat, warnanya sedikit gelap. Lalu ada lamela. Lamela ini terdapat pada bagian bawah tudung. Lalu ada pipa, pori-pori, cincin, batang, vulva, dan sisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara reproduksi pada jamur atau fungi. Yang pertama, secara aseksual. Perkembangan secara seksual dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Spora jamur dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan seksual. Spora aseksual membelah secara mitosis dan spora seksual membelah secara meiosis. Contoh spora aseksual adalah zoospora, endospora, dan conidia. Selanjutnya, secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium menyebabkan terjadinya singami, yaitu penyatuan sel dari dua individu. Selanjutnya yaitu cara hidup dan habitat pada jamur. Beberapa jamur memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan struktur tubuh dan habitat setiap jamur. Cara hidup jamur adalah sebagai berikut, yaitu saprofit, parasit, dan mutual. Saprofit memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Tipe jamur ini disebut jamur dekomposer. Yang kedua yaitu parasit.
Jamur parasit memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup yang menjadi inangnya. Tipe jamur ini pada umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Yang ketiga yaitu mutual. Jamur mutual hidup pada inangnya, meskipun demikian memiliki sifat yang saling menguntungkan. Jamur juga sangat menyukai tempat yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, seperti pada tanah, air vegetasi, dan bangunan. Jamur juga dapat hidup di tubuh hewan maupun manusia. Jamur tidak menyukai cahaya atau biasa disebut fototropisme negatif. Selanjutnya yaitu cara memperoleh nutrisi pada fungi atau jamur. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, lalu disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi jamur merupakan konsumen. Jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat tersebut diperoleh dari lingkungannya. Cara jamur memperoleh makanannya yaitu melalui peranannya sebagai saprofit, parasit, dan mutual. Sekian penjelasan secara singkat dari saya mengenai materi fungi atau jamur. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.